وفي رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya, dan Allah jadikan sebagian di antara hambanya memiliki keinginan untuk belajar. Walaupun barangkali di antara bapak ibu ada yang menempuh perjalanan yang jauh dalam kondisi gerimis, jalanan becek, tapi tetap mau hadir di masjid ini. Anda mau nyari apa? Nyari minuman? Atau nyari teman? Atau nyari apa, Pak? Nyari ilmu. Baik. Jadi seperti apa nilai dari istimewanya ilmu sampai kita harus memperjuangkannya? Kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ilmu dari Allah itu melalui perjuangan yang berat. Jadi sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika mendapatkan ilmu dari Allah, beliau sendiri juga mengalami perjuangan yang berat. Beratnya di mana, Pak? Pertama kali ketika beliau mendapatkan wahyu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di sebuah gua. Apa nama guanya? Gua Hira. Gua Hira itu ada di mana? Gua Hira ada di mana? Di Mekah, Masya Allah. Gua Hira ada di Arab. Di sebuah bukit namanya Jabal Nur. Di atas. Sehingga untuk bisa sampai ke Gua Hira, kalau sekarang orang naik dan jalanannya sudah ditata dengan baik, ada tangga-tangganya, itu butuh waktu kurang lebih 40 menit untuk saat ini. Sehingga dulu di zaman Nabi SAW belum ada jalan yang diperbaiki seperti sekarang, mungkin butuh waktu lebih lama. Sesampainya beliau ketika berada di Gua Hira, beliau menyendiri dalam beberapa waktu. Hingga kemudian tiba-tiba muncul sosok yang sama sekali tidak pernah beliau kenal. Di malam hari menutupi pintu gua. Kemudian mendekap Nabi SAW dari belakang. Coba Bapak bisa bayangin ya. Di dalam gua, sendirian, malam hari, gelap, guanya di atas bukit, jauh dari pemukiman penduduk. Anda teriak, gak bakalan ada yang dengar. Tiba-tiba ada yang merangkul Bapak dari belakang. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya, apa yang akan Anda lakukan, Pak? Gimana, Pak? Balik lagi. Balik lagi maksudnya gimana? Mau lari, bahaya itu. Bisa mati orang. Sehingga kalau kita lihat ya, bentuk Jabal Nur, Masya Allah, terjal. Dan kalau turun lari, orang bisa jatuh mati. Tapi subhanallah, Nabi SAW ketika itu masih bertahan. Mungkin kalau kita pingsan. Karena orang kalau saking takutnya yang terjadi apa? Bisa sampai pingsan. Sehingga mungkin kalau kita akan pingsan. Dalam posisi itu Nabi SAW tidak pingsan. Mental beliau berbeda dengan mental orang biasa. Namun Nabi SAW mengalami ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya, orang takut itu sampai bisa demam. Walaupun ketika itu Mekah tidak sedang musim dingin, tapi karena Rasulullah SAW saking takutnya sampai beliau menggigil. Pulang dari gua itu menuju ke rumahnya menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu beliau mengatakan, "Zammiluni, zammilu, selimuti aku, selimuti aku." Kenapa minta diselimuti? Pak, kota Mekah kan anget, Pak. Kok sampai Nabi SAW minta diselimuti? Cukup berjemur di luar, bisa kering gitu. Tapi beliau minta diselimuti karena demam. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Dalam posisi beliau demam karena ketakutan. Itulah beratnya manusia ketika menerima ini. Jadi memang ini sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan. Sehingga dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi hikmah, hikmah yang dimaksud di sini adalah al-ilmu, faqad utiya khairan katsira,
berarti dia diberi anugerah yang besar, kebaikan yang banyak. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang konsep rizki. Ada apa di balik rizki yang selama ini kita rasakan dan selama ini kita nikmati, bahkan mungkin banyak di antara kita yang sama sekali tidak mensyukurinya. Padahal sebenarnya ini bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya agar mereka bisa bertahan hidup di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai makhluk Allah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan itulah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu agar manusia bisa menjalankan tugas ini, Allah kasih mereka kelengkapan berupa fasilitas hidup. Fasilitas hidup itulah rezeki. Mereka dikasih makanan, mereka dikasih pakaian, mereka dikasih tempat tinggal, mereka dikasih fasilitas untuk hidup. Sehingga manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ketika mereka diberi fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberi fasilitas hidup oleh Allah tidak hanya manusia. Siapapun makhluk yang bernyawa diberi oleh Allah rizki. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bergerak kecuali Allah yang menjamin jatah rizkinya. Baik, berarti di sini ada dua yang perlu kita pahami. Ada tugas yang merupakan tujuan utama kita diciptakan, dan ada fasilitas agar manusia bisa menjalankan tugas. Maka pertanyaannya, ketika kita hidup sampai usia sekarang, mana yang lebih banyak Bapak lakukan? Menjalankan tugas ibadah atau mencari fasilitas hidup? Mana yang lebih banyak kita cari, Pak? Menjalankan ibadah yang merupakan tujuan kita diciptakan atau lebih banyak mencari fasilitas hidup? Yang mana? Yang mana, Pak? Nomor 2. Berarti kan orang ini salah fungsi. Tujuan kamu itu bukan mencari fasilitas hidup, tapi tujuan kamu adalah bagaimana kau menjalankan fungsi kau diciptakan. Beribadah kepada Allah. Tapi kenyataannya manusia salah orientasi. Yang dia kejar justru mencari fasilitas hidup, sementara dia melupakan yang pertama, yang merupakan tujuan utama dia diciptakan. Sehingga dalam waktu 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung lebih banyak aktivitas dunia atau aktivitas orientasi akhirat. Kita semuanya sepakat lebih banyak dunia. Baik. Oleh karena itulah di sini kita perlu paham ya tentang bagaimana konsep rezeki itu agar setidaknya kita bisa mengatur aktivitas kita, mengolah suasana batin kita sehingga bisa lebih tepat dalam menyikapi harta dan dunia. Baik. Sekarang kita awali yang pertama. Yang pertama, bahwa setiap makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Wah, kalau kayak gini kita juga paham, Pak. Iya, memang kita paham. Tapi kenyataannya praktek kita lebih banyak bertentangan dengan apa yang kita paham. Saya ulang ya. Konsep rizki dalam Islam yang pertama, bahwa setiap makhluk baik yang berakal maupun yang tidak berakal, jatah rizkinya telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin jatah rizkinya. Baik. Sehingga jangankan manusia yang diperintahkan untuk ibadah, binatang yang tidak berakal saja Allah Subhanahu wa taala telah menjamin jatah rizkinya. Oleh karena itu, pemahaman manusia akan hal ini, dia memahami bahwasanya jatah ini tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sebab yang namanya jatah itu pasti ditakar. Yang namanya jatah, dia pasti ditakar. Kamu diberi jatah, berarti telah diberi takaran senilai tertentu. Yang itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang.
dan juga tidak akan pindah ke tempat orang lain. Maka ada ungkapan, sesuatu yang sudah ditakar tidak akan tertukar. Cuman kenyataannya terkadang orang kalau sudah paham seperti ini, sulit untuk mengaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga dia kejar itu dunia sampai mohon maaf meninggalkan kewajiban yang paling asasi. Saking sibuknya dengan kegiatan mencari dunia sampai rajungatan. Wonten boten Pak? Ada nggak? Ada? Banyak. Saking sibuknya mengejar dunia sampai tidak sholat. Ada? Banyak. Mohon maaf. Saking sibuknya di sawah sampai sholat asar ditunda. Masya Allah. Jam berapa adzan asar di sini? Ya? Jam berapa adzan asar di sini? Enggak. Saya dengar jam 4:30. Sampai sebagian orang yang ketika datang pertama kali, "Iki jam 4:30 kok ki adzan asar ki? Sing kliru takmire napa pripun?" "Oh, Pak, ini kan wilayah pertanian, Pak. Sehingga banyak masyarakat di sini petani. Terus nunggu jamaahnya pulang dari sawah baru adzan asar." Maksudnya gimana itu? Apa waktu asar kita geser aja? Jika waktu asar kalau dalam definisi fikih gimana? Ketika tinggi atau panjang bayangan sama dengan tinggi benda. Kalau sekarang kurang lebih jam 2:30. Diuzur sampai jam 4 atau diuzur sampai 4:30. Subhanallah. Dan itu bukan perbuatan 1-2 orang. Kalau perbuatan 1-2 orang mungkin masih wajar. Itu resmi masyarakat. Sampai adanya diuzur. Jadi kira-kira yang lebih penting mana? Sholat asarnya atau nyambut gawe? Ya? Yang lebih penting mana? Nyambut gawe ya? Berarti lanjutkan kalau kayak gitu. Masya Allah. Di sebagian daerah memang demikian. Sehingga mereka punya kebiasaan adzan asar ditunda dan penundaannya nggak tanggung-tanggung sampai lebih dari 1 jam. Kita perlu paham begini Pak. Salat itu ibadah yang ditetapkan oleh Allah waktunya. Allah Ta'ala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi orang mukmin mauqutan yang telah ditetapkan waktunya. Sehingga yang menetapkan waktu Allah. Lalu waktu asar itu ada 2. Ada yang disebut dengan waktu ikhtiyari. Ada yang disebut dengan waktu daruri. Bedanya apa itu Pak? Waktu ikhtiyari adalah waktu di mana orang boleh milih. Anda mau kerjakan di awal, jadi misalnya rentang waktu ikhtiyari 1 jam. Kau mau kerjakan di awal, di tengah, di akhir silahkan. Ini namanya waktu ikhtiyari. Walaupun kamu tidak punya udzur, kau tunda di rentang waktu ikhtiyari boleh. Yang kedua waktu daruri. Waktu daruri itu apa Pak? Waktu yang berlaku bagi mereka yang punya uzur syar'i dalam kondisi darurat. Contoh, karena safar atau karena sakit sehingga butuh istirahat yang lebih panjang atau karena faktor tertentu sehingga membuat dia harus tertunda salatnya. Itu namanya waktu dia boleh salat di waktu daruri karena dia punya uzur, dia dalam keadaan darurat. Baik. Kira-kira ke sawah itu termasuk uzur enggak? Uzur Pak Ustaz. Boleh rezeki. Masya Allah. Sehingga ini bisa jadi alasan untuk menunda waktu sholat. Setuju Pak? Ya? Dan itu tiap hari. Itu tiap hari. Mungkin alhamdulillah kalau masyarakat di sini lebih mending keadaannya dibandingkan masyarakat yang ada di Jakarta. Pulang kerja, keluar kantor jam 5. Dengan kemacetan yang sedemikian rupa, dia sampai rumah jam 8 malam. 3 jam. Dari pulang kerja sampai rumah. Maghribnya ada di mana Pak? Di jamak takhir dengan isya. Kapan Anda melaksanakan jamak takhir maghrib? Senin sampai Jumat. Subhanallah. Berarti selama 5 hari, ya waktu sholat tinggal 4. Ya. Subuh, duhur, asar, isya. Maghrib tidak ada. Itu kayak kasus seperti yang di NTB ya. Ada salah satu di antara wilayah tertentu yang mereka punya keyakinan waktu telu. Sholat itu hanya ada 3 waktu. Maghrib, isya, subuh. Sholat siang tidak ada. Sehingga orang yang ada di sana memahami bahwasanya siang hari itu nggak ada sholat wajib. Duhur asar nggak ada. Ada namanya sholat waktu telu. Maghrib, isya, subuh. Saya tidak tahu apakah budaya ini masih bertahan atau tidak. Tapi ini kan bahaya.
meyakini sebuah kewajiban hilang. Lalu gimana Pak? Ya Anda tidak boleh kayak gitu. Tapi Pak, yang namanya kerja kan pulang jam 5. Kalau kita melakukan perjalanan macet di jalan, mau mampir di rest area nggak ada. Sepanjang tol dari mulai Jakarta sampai Bogor. Kita mau sholat tepat waktu maghrib, nggak nemu. Sepanjang Jakarta sampai Depok, nggak nemu untuk tempat sholat. Kendaraan menepi di pinggir untuk sholat nggak mungkin. Terus gimana itu kira-kira? Ya kalau sampai 5 hari seperti itu terus menerus, berarti Anda menghilangkan satu waktu sholat. Maka kembali kepada kaidah tadi. Kamu itu diciptakan untuk tujuan apa? Beribadah. Sementara dunia kamu itu sifatnya apa? Itu fasilitas dari Allah. Allah kasih kau rizki, itu jaminan. Maka jamaah, karena orang salah orientasi, justru lebih sibuk nyari fasilitas, dan melupakan tujuan utama dia tercipta. Sehingga seharusnya gimana Pak kalau kayak gini? Prioritaskan tujuan kamu. Sebab itu fungsi kamu diciptakan. Dan kau tidak perlu khawatir, fasilitas pasti terjamin. Baik, solusi untuk orang Jakarta gimana kira-kira? Solusi untuk teman-teman Jakarta gimana kira-kira? Nah, pulang setelah maghrib, itu mungkin lebih aman. Pulang setelah maghrib, itu lebih aman. Sehingga Anda bisa kerjakan sholat maghrib tepat pada waktunya. Nanti sholat isya Anda bisa kerjakan setelah sampai rumah. Tepat pada waktunya. Baik, yang kedua sekarang. Solusi untuk orang Banjarnegara yang adanya ditunda itu kira-kira gimana? Jual anak, jual tanahnya. Dijual tanahnya ganti orang yang ngelola sama aja. Jadi kira-kira solusinya gimana? Oke? Solusinya berat nggak kira-kira kalau pas asar pulang? Nanggung. Nanggung kenapa? Ya pulang dulu nanti balik lagi ke sawah. Itu kira-kira butuh waktu berapa? Jadi sawah ke rumah, balik lagi ke sawah? 10 jam? Jadi ini hanya masalah dia lebih prioritas yang mana? Seharusnya lebih mementingkan yang mana? Kalau yang baik sadar, kudune sing awake dhewe diciptakan oleh Allah itu menghamba kepada Allah. Pak, boleh nggak Pak sholat di sawah? Monggo, silakan sholat di sawah. Mungkin Anda bisa berjamaah dengan teman-teman kanan kirinya yang tetangga sawah, sehingga tidak harus pulang ke rumahnya atau ke masjid yang ada di kampungnya. Silahkan kalau mau sholat di sawah. Tapi tepat waktu. Kalau pakai waktu doruri, kira-kira nenek sawah darurat buatan. Darurat Pak itu Pak. Kalau darurat kok bendino. Kenapa darurat seumur hidup setiap hari? Darurat itu kan kondisi yang sifatnya insidental. Sesekali, sekali dua kali, karena ada faktor tertentu. Tapi kalau sampai tiap hari dan itu nggak pernah putus, kayak gitu dari mulai pertama kali dia kerja sampai dia pensiun jadi petani. Yang kayak gini nggak boleh. Ini namanya menggeser waktu sholat. Kalau di rentang waktu ikhtiari mungkin masih ditoleransi. Tapi kalau sampai waktu doruri ini tidak boleh. Kenapa masuk waktu doruri tidak boleh? Orang yang tidak punya uzur dalam keadaan dia longgar, secara sengaja menunda sholat di waktu doruri, dia berdosa. Walaupun sholatnya sah. Maka waktu sholat asar itu definisinya bukan dari mulai masuk waktu asar sampai maghrib. Tapi ada dua. Ada waktu ikhtiari dan ada waktu doruri. Kalau jenengan punya udzur di waktu doruri silahkan. Kalau tidak punya udzur, milih waktu doruri. Nabi SAW pernah ngasih peringatan. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Kaya ngono lho salatul wong munafik. Kaya ngono salatul wong munafik. Ya jelisi yarkubu syamsa. Mau lunggah-lungguh ngenteni matahari tenggelam. Kalau bahasa kita, lunggah-lungguh ndelok jam. Gose, gosa, gose, gosa, gose. Gitu. Hatta idza gharaba baina qarnay syaitan. Sampai ketika matahari mau tenggelam di antara dua tanduk setan, naqara arba'an. Dia mematuk 4 kali. La yadhkurunallaha illa qalila. Gak ingat Allah kecuali hanya sebentar. Sehingga begitu mepet mau maghrib ke sholat, itu pun cepat. Digambarkan Nabi SAW dengan apa? Toyotine, pite, nyucuk. Seperti ayam yang mematuk 4 kali. Karena rukuk dan sujudnya terlalu cepat. Disebut oleh Nabi SAW, salatul munafik. Salate wong munafik.
senengane ditunda-tunda, sampai ketika matahari mau tenggelam, barulah dia sholat. Nah, muncul pertanyaan, terus waktu doruri itu yang batasannya apa, Pak? Antara waktu ikhtiyari dengan waktu doruri? Para ulama menjelaskan, batasan waktu ikhtiyari adalah dari mulai masuk waktu asar, bayangan benda sepanjang apa? Tingginya. Sampai matahari kuning. Karena kalau matahari di awal asar, itu masih terasa panas, masih putih. Nah, ketika sudah mulai semburat kuning, sampai merah tenggelam, ini waktu daruri. Sehingga kalau belum kuning, matahari masih putih, ini Anda masih di waktu ikhtiyari. Makanya kalau nunda-nunda tadi ya, asalnya ditunda, yo cukup kebablasan. Maghrib jam 5:30, adzan asar 4:30, kira-kira sudah masuk waktu daruri belum? Sudah masuk belum? Mungkin sudah masuk. Maka yang kayak gini barangkali perlu diluruskan. Ya nyuwun pangapunten, mungkin ini akan sedikit bersinggungan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Terutama masyarakat yang dominan mereka adalah petani, tapi posisi sholat digeser. Alhamdulillah budaya ini tidak menyebar ke seluruh Nusantara. Saya jumpai ini 1 di Banjarnegara, 2 di Banjarnegara, di Wonosobo, gitu. Purwokerto nggih, Magelang, Cilacap ada juga? Cilacap. Alhamdulillah wong Jogja tidak terpengaruh. Ya mudah-mudahan ini nggak sampai ke Jogja. Ya kalaupun mau geser, ya geser jangan terlalu jauh, misalnya cuma setengah jam, itu masih di waktu ikhtiyari. Kalau 1 jam insya Allah masih di waktu ikhtiyari. Cuman ini perlu untuk kerjasama, sehingga sampaikan kepada masyarakat. Timbangannya sholatnya diudur, adanya sampai diudur dan seterusnya. Monggo lebih baik ini aja, kita sholat tepat waktu, bersolat langsung balik ke sawah. Ya kan lebih nyaman, sehingga tidak ada beban. Cuman kadang orang lebih ngeboti gawean timbangane ibadah. Memang inilah ujian ya. Sehingga sholat asar ini termasuk di antara banyak orang bilang sholat yang paling nanggung niku asar. Tapi itu ujian. Sejauh mana kau lebih mementingkan ibadahmu, ujian Rabbmu, Allah perintahkan kau untuk sholat tepat waktu, dengan kau lebih mementingkan kepentingan dunia. Padahal jatah rizkimu tidak bakalan geser. Dan tidak akan tertukar karena sudah Allah takar. Sudah Allah takar. Baik. Karena ada seorang ulama, beliau didatangi oleh masyarakat. Karena ketika itu terjadi inflasi. Harga-harga barang pada naik. Kemudian mereka mengatakan, wahai Syekh, laqad ghala si'ru, banyak harga naik. Jadi ini gimana? Namanya orang awam kan biasanya suka gersulo ya. Gersulonya kepada ulama, kepada tokoh agama. Lalu beliau ngasih sebuah pemahaman yang penting sekali untuk kita catat. Beliau rahimahullah menyampaikan, la ubali walau kana habbata syahirin bidinar. Aku nggak peduli berapapun kenaikan harga, walaupun andekan saupo tahu Pak? 1 butir gandum, 1 butir beras, itu namanya apa? Eh? Satu butir beras itu namanya apa? Sauko, oke? Sama berarti bahasanya. Saklas. Walaupun saklas 1 butir beras harganya 1 dinar. 1 dinar itu sekarang kurang lebih 8 juta. Aku nggak peduli berapapun kenaikan harga. Andaikan beras 1 biji itu harganya 1 dinar, aku nggak peduli. Ini sampean mangan sak pulungan, itu ratusan juta. Aku nggak peduli. Alayya an a'budahu kama amaroni. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan untukku. Wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Dan Allah menjamin rizkiku sebagaimana dia janjikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka.
Bersabarlah, perintahkan keturunanmu, keluargamu untuk menjaga salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk menjaga salat. La nas'aluka rizqa. Allah mengatakan, aku tidak minta rizki darimu. Nahnu narzuquka. Aku yang memberi rizki kepada. Sehingga ulama ini mengatakan, aku nggak peduli dengan aneka harga barang yang naik-naik itu. Kewajibanku adalah beribadah kepadanya, sebagaimana yang dia perintahkan untukku. Dan Allah menjanjikanku akan memberikan aku rizki, sebagaimana yang dia tetapkan untukku. Subhanallah. Jadi kayak gitu cara meyakini rizki sudah ditetapkan. Artinya wis rasa ngoyo-ngoyo, iki ono kewajiban ayo dilakoni. Kamu meninggalkan pekerjaan karena melaksanakan kewajiban, gak bakalan mengurangi jatah rizkimu. Awakmu ngoyo sampai meninggalkan kewajiban, juga gak bakalan menambah rizki. Karena semuanya sudah ditetapkan. Selanjutnya, konsep yang kedua. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menikmati semua jatah rizkinya. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menikmati semua jatah rizkinya. Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah pesan. Beliau bersabda, Inna ruhal kudus nafasa fi raw'i. Saat temene Roh Kudus niku sinten, Pak? Malaikat Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Roh Kudus membisikkan dalam batinku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menikmati semua jatah rizkinya dan telah digenapkan jatah umurnya. Telah digenapkan ajalnya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi datangnya agak terlambat. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hambanya itu tidak langsung sekaligus belum dari siji. Tapi diberikan oleh Allah secara gimana? Bertahap. Saitik. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, wa in abta'a anha, bisa jadi rizki itu datangnya agak terlambat. Lalu beliau SAW masih peringatan, fala tastabti'u anha. Nek ono awakmu aja sampai duwe penyakit istibta. Jangan sampai kau punya penyakit istibta. Pripun Pak penyakit istibta niku Pak? Nanti kita jelaskan. Kemudian beliau kasih arahan, khudzu ma khulla wa ta'u ma hurrim. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Ini hadis yang beliau sampaikan. Baik. Sekarang coba kita detailkan apa yang tadi disampaikan Nabi SAW. Beliau mengatakan tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali apa tadi? Dia telah menikmati semua jatah rizkinya dan telah memenuhi semua jatah umurnya. Maka tidak ada orang yang ajalnya dia percepat atau dia tunda, walaupun sesaat. Fa'idha ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Menungso niku nek ajale wis teko, ora bakalan iso dipercepat walaupun sesaat atau ditunda walaupun sesaat. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dipercepat atau ditunda sesaat. Lho Pak, jarene wong iki nek duwe jimat matine angel. Aku duwe tangga kaya ngene Pak. Ora mati-mati. Mlebu rumah sakit padahal awake wis ora kuat apa-apa. Kan banyak ya orang komentar kayak gitu nih. Betul nggak Pak, jimat itu bisa menunda kematian? Betul? Salah atau benar? Salah. Kenapa Pak? Sebab yang punya nyawa itu Allah dan tidak ada yang bisa mengendalikan hilangnya nyawa maupun datangnya nyawa kecuali Allah. Maka makhluk tidak bisa memberi nyawa, sebagaimana pula makhluk tidak bisa menghilangkan nyawa. Satu-satunya yang punya nyawa itu Allah. Maka jimat tidak bisa menunda kematian dan tidak bisa mempercepat kematian. Tapi Pak ono wong duwe jimat ora mati-mati. Ini ku pripun niku? Berarti kan bener. Memang durung waya mati kok. Jangankan yang punya jimat, yang nggak punya jimat ora mati-mati juga ada. Ya so pinten jenengan 90. Ini kalau jimat boten Mbah kula. Ada yang gitu? Nabi Nuh itu nggak punya jimat. Umurnya lebih dari 1000 tahun. Baik. Lah terus kalau ada orang punya jimat kok matinya susah itu bukan karena tertunda mati.
Namun yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menghukum sebagian hamba yang melakukan perbuatan salah sebelum kematiannya. Bentuk hukuman itu apa? Saat turunnya mati, lorone dibuat parah. Sebelum mati dia dihukum oleh Allah, sakitnya keras, susah untuk apa? Ketika meninggal dibuat oleh Allah susah. Sehingga dia mengalami sakaratul maut yang lebih parah. Dia mengalami sakaratul maut yang lebih parah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menghukum hambanya sebelum kematiannya. Kita pahami seperti itu. Jadi kalau ada orang jimat ke orang mati-mati, itu karena Allah memberikan hukuman kepada yang bersangkutan. Bukan karena tertunda aja. Sebab ajal tidak mungkin bisa ditunda. Sebagaimana tadi ya, manusia tidak bisa memberikan arwah dan tidak bisa mencabut arwah. Makanya tukang sihirnya Firaun ketika mereka melemparkan tongkat, mereka melemparkan tali, terus berubah jadi apa? Jadi ular. Itu ular beneran atau ular hayalan? Ular hayalan. Kenapa Pak? Tukang sihir gak bisa ngasih nyawa ular. Sehingga pada saat mereka melemparkan tali, kemudian mereka sebulkan nyawa, mereka tiup nyawa itu tidak bisa Pak. Manusia tidak punya apa? Kekuatan memberi nyawa. Karena itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, yukhayyalu ilaihim, yukhayyalu alaihim. Dikhayalkan seolah-olah itu adalah ular. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sahiru a'yunan nas wastarhabuhu. Tukang sihirnya Firaun itu menyihir pandangan mata manusia dan membuat mereka takut. Masya Allah. Adik nyari siapa? Coba nyari siapa deh? Bapaknya hadir di kajian ini atau jangan-jangan di rumah? Kasihan, Masya Allah. Coba dicari di luar, mereka di luar. Baik. Kita lanjut ya. Jadi tukang sihir Firaun gimana? Tidak bisa ngasih nyawa. Sehingga pada waktu mereka mengubah tali tongkat jadi ular, yang terjadi apa Pak? Yang disihir itu pandangan mata manusia. Seolah-olah yang terlihat itu ular, padahal aslinya tetap tali. Karena sihir tidak bisa ngasih nyawa. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu bangun tidur kok tiba-tiba di dindingnya penuh dengan ular, ya. Dan Anda yakini itu sihir, ketika Anda sentuh tetap dinding. Tapi ngentup ya Pak, wah berarti ular beneran itu. Maka perlu hati-hati juga. Baik, kita lanjutkan. Dalam kondisi inilah kita perlu menyadari bahwa arwah manusia ada di tangan Allah. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda. Nggak ada istilah kalau orang pakai jimat berarti matinya bisa ditunda. Tidak ada. Adanya adalah Allah kasih hukuman kepada dia menjelang kematiannya. Sebelum nanti dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih parah setelah itu. Selanjutnya, rizki hamba juga akan dipenuhi oleh Allah ketika dia mati. Maka tidak ada istilah jatah rizki ketinggalan, itu tidak ada. Belum dinikmati kok mati, itu tidak ada. Pasti ketika dia mati, dia sudah menikmati semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada banyak sekali cerita tentang ini. Dan saya mendapatkan cerita itu dari banyak sumber. Cerita pertama, pernah disampaikan dalam sebuah ceramah. Ya. Ada seorang syekh bercerita, ada orang yang kecemplung sumur. Orang kecemplung sumur, ketika begitu masuk ke dalam sumur, beliau teriak. Langsung diselamatkan oleh warga setempat, kemudian diangkat. Alhamdulillah selamat. Begitu sudah berada di permukaan sumur, dia dikasih minum. Setelah dia tenang, dia disuruh cerita. Bagi ceritanya piye, kok gue cocok kecemplung sumur. Tiba-tiba dia langsung berdiri. Tadi itu begini, saya jalan dari sini, kemudian saya lewat sini, kemudian saya melipir-melipir sini, nyemplung sumur lagi yang kedua. Mati. Kecemplung yang kedua ini dia mati. Diselamatkan lagi sama warga, tapi dia sudah mati. Subhanallah. Kecemplung sumur pertama dia belum mati. Ada satu jatah rizki yang belum dia nikmati. Apa tadi Pak? Ini gak ketinggalan. Air minum ini gak ketinggalan. Sehingga kalau memang ini adalah jatah rizki dia, pasti akan dia nikmati sebelum dia mati. Karena tidak ada istilah jatah rizki yang ketinggalan sebelum dinikmati, tidak ada. Cerita yang kedua.
Ada bapak-bapak yang sudah lama bolak-balik masuk rumah sakit, bahkan sempat koma, nggak sadarkan diri. Tiba-tiba di satu hari tertentu, beliau itu sehat. Sehat, bahkan pihak rumah sakit sudah mau mengizinkan untuk pulang. Datang Isya. Kita dengarkan azan Isya tuh. Wassallallahu. Nah, cerita yang terakhir sampai mana, Pak? Sudah tahu lanjutannya belum? Sudah ya? Berarti nggak usah ya? Perlu dilengkapi nggak? Weh. Baik, yang nyemplung sumur tadi sudah selesai ceritanya. Ini ganti orang. Kali ini nggak nyemplung sumur, tapi ada di rumah sakit. Jadi setelah beliau sempat koma, kemudian sadar, terus tiba-tiba sehat. Sampai akhirnya pihak rumah sakit sudah mengizinkan untuk pulang. Tapi waktu itu ditunggu dulu. Kemudian beliau pengen makan. Dia pengen makan. Orang ini sukanya itu gurame, apa itu namanya? Gulai gurame. Artinya dibawakan gulai gurame sampai habis 2 piring kali. Ini yang cerita anaknya sendiri. Habis 2 piring, itu pagi dia makan. Pagi dia makan, habis 2 piring. Malamnya koma, mati. Setelah dia makan 2 piring tadi, sudah, terus bisa istirahat. Malamnya koma lagi, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia. Masya Allah. Saya ketika dapat cerita itu dari anaknya langsung, itulah contoh. Jatah rizki, gurameh itu tidak akan ketinggalan. Sehingga apa yang disukai oleh orang ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang wafatnya. Hanya selisih sekian jam sebelum yang bersangkutan meninggal, dia makan lahap sampai habis 2 piring. Yang biasanya susah makan hingga hanya bisa mengandalkan infus, tapi kali ini tiba-tiba dia banyak makan. Itulah contoh. Orang tidak akan mati sebelum jatah rizkinya dia nikmati. Cerita yang ketiga. Kali ini es krim jatah rizkinya. Sama kasusnya, ada orang yang diopnam di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama, hingga kemudian dalam suasana ketika dia sudah mulai nyaman, tiba-tiba anaknya yang masih kecil menjenguk bawa es krim. Lalu bapaknya minta, boleh nggak saya ngicipi? Dikasih es krim. Setelah dinikmati, mati. Kira-kira kalau kita gimana? Hah? Sing disalahnya sinten? Yang disalahkan siapa? Oh, gara-gara kamu bawa es krim, bapakmu kasih es krim, kamu meracuni bapakmu. Bukan, anak ini pembawa jatah rezeki terakhir yang menjadi jatah ayahnya sebelum yang bersangkutan mati. Sehingga ketika yang bersangkutan sudah menikmati es krim itu, Allah takdirkan dia mati. Gak ada istilah gara-gara es krim dia mati ya. Itulah jatah rezeki terakhir dia. Maka sekali lagi, tidak ada orang yang mati kecuali dia telah menikmati semua jatah rezekinya. Selanjutnya, Nabi SAW kasih peringatan. Wa in amta'a anha, walaupun bisa jadi jatah rezeki itu datangnya agak seret. Sehingga waktu orangnya masih muda, rezekinya dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit-sedikit. Kemudian menjelang tua dikasih oleh Allah dalam jumlah banyak. Pak, katanya jatah rezeki itu sudah ditetapkan. Apa mau jatah rezekiku mau sakmene to, Pak? Ora iso tambah, carane tambah pripun, Pak? Ya kita tidak tahu. Mungkin Bapak sekarang belum dikasih dalam jumlah banyak. Begitu sudah di usia 80 tahun, tanahnya kena tol. Masya Allah. Langsung kaya mendadak. Sehingga beliau mungkin ketika bekerja sebagai buruh tani, garap sawahnya, pendapatan per bulan hanya kurang lebih 1 juta, 1.200.000, kurang lebih segitu. Dari hasil panen padi. Mungkin dia merasa kok sedikit. Tiba-tiba di usia 70-an tahun, 80 tahun, tanahnya kena tol, langsung gujuk dapat banyak. Umroh. Masya Allah. Seketika itu langsung berangkat umroh. Alhamdulillah. Allah kasih dia jatah rizki sehingga dia bisa berangkat umroh di akhir hayatnya. Baik. Nabi SAW melarang kita untuk punya penyakit istibta. Lambat tidak masalah. Bapak bisa lihat ya. Bagaimana ilustrasi Allah dalam memberikan rizki kepada hambanya. Itu seperti Allah menurunkan hujan. Bapak Ibu lihat, hujan itu diturunkan gimana Pak? Serintik demi serintik, setahap demi setahap. Coba bayangkan, andaikan dalam waktu setahun, hujan setahun ya,
Berapa curah hujan dalam setahun? Oh, sekian ton kubik air. Dalam setahun ditahan oleh Allah. Diturunkan 1 hari. Pas tanggal 1 Januari. Bres langsung jadi siji. Kira-kira gimana? Ya? Mati kabeh. Sehingga andai kan jatah hujan dalam waktu setahun itu ditahan oleh Allah, diturunkan langsung jadi satu. Nih, sekali di depan, tanggal 1, awal tahun, plus jatah rezekimu langsung jadi siji. Mungkin banyak di antara kita yang bangunannya rusak, tanah longsor, hanyut dengan banjir, karena hujan setahun diturunkan 1 hari. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyikapi hambanya dengan itu. Allah turunkan hujan dalam setahun, diturunkan dalam waktu selama beberapa hari. Sehingga sehari ini dikasih hujan sekian kubik, hari berikutnya dikasih hujan sekian kubik, hari berikutnya sekian, hari berikutnya sekian. Walaupun mungkin bisa jadi ada sebagian kota yang tiap hari hampir selalu hujan. Kayak di Dieng itu kayaknya tiap hari hujan ya. Makanya ada ungkapan Dieng never dry. Ratau garing. Allah terus. Baik. Mungkin ada daerah yang curah hujannya banyak. Ada daerah yang curah hujannya sedikit. Tapi semuanya dikasih oleh Allah dengan jatah yang telah Allah tetapkan. Dibuat oleh Allah dalam rentang waktu yang panjang. Setahap sekian, setahap. Bayangkan andaikan hujan itu turun seperti air terjun. Mungkin kita tidak bisa beraktivitas. Maka seperti itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih rezeki kepada hamba. Setahap demi setahap. Dan itulah yang terbaik bagi hambanya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Andaikan Allah lapangkan rezeki kepada hambanya seluas-luasnya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bersikap melampaui batas di muka bumi. Orang akan saling berantem antara satu dengan yang lain. Sehingga Bapak bisa lihat ketegangan yang terjadi antar orang kaya dengan ketegangan yang terjadi antar orang miskin, itu lebih menakutkan ketegangan antar orang kaya. Maka Bapak bisa dengar ya, mungkin kita sering dengar berita mafia-mafia kelas besar. Itu kalau sudah melawan saingannya, mereka sampai taruhan nyawa. Hilangkan nyawa sana, hilangkan. Dia menyewa tukang pembunuh, dia menyewa, Pak, Masya Allah. Sedangkan orang yang tidak mampu mungkin dia punya ketegangan dengan tetangganya, tapi gak sampai paten-patenan. Tidak sampai bunuh-bunuhan. Itulah contoh bahwasanya rezeki itu ketika dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya, ternyata manusia gimana? La baghaw fil ardi, bertindak melampaui batas di muka bumi, satu sama lain saling mendolimi. Rebutan minyak itu bisa sampai paten-patenan. Bukan cuma paten-patenan, perang. Sehingga yang jadi korban tidak cuma 1-2 orang. Yang jadi korban rakyat dan negara. Ya, misalnya rebutan minyak antara negara satu dengan negara dua. Rebutan tambang antara negara satu dengan negara dua. Itu sampai apa? Perang, sampai bunuh-bunuhan. Kalau cuma rebutan sawah, alhamdulillah gak sampai segitu. Ya mungkin berantem, tapi tidak sampai saling membunuh. Ini salah satu di antara bukti kebenaran apa yang Allah firmankan. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Andaikan Allah melapangkan rezeki kepada hambanya seluas-luasnya, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Artinya mereka akan saling mendolimi. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tadi penyakit istibta'. Napa to Pak penyakit istibta' niku? Sampeyan tulis ya. Penyakit istibta' adalah keinginan untuk cepat sukses sebelum waktunya. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Contohnya apa Pak? Pengen sukses sebelum waktunya. Banyak sekali di sekitar kita. Misal, nyuwun sewu. Ada orang pengen punya rumah. Durung wayahe duwe omah. Wis pokoknya kudu cepet-cepet. Karena bapak selalu tanya, kapan kowe gitu ke omah? Umurmu wis sakmene kok sik durung duwe omah. Mosok terus nebeng terus karo wong tuamu. Bisane mau ngontrak. Akhirnya mungkin karena desakan oleh orang tua, desakan mertua, desakan temannya. Kok koncone sing kono wis iso tuku lemah, tuku omah.
Dia beli rumah dengan cara riba. Dengan cara riba. Tontonnya wis duwe mobil, wis duwe kendaraan. Kowe iki nek mulai pulang kampung mbok membahagiakan orang tuamu pulang dengan membawa mobil, kan wong tuamu bangga. Kudu kepeksa ndek mobil. Akhirnya apa? Beli mobil dengan cara riba. Nekat dosa gede, melakukan perbuatan dosa besar, yang penting kejar target. Itulah orang yang disebut dengan penyakit istibto. Belum waktunya untuk keterima kerja. Nyogok. Wis penting kowe iso mlebu. Sampai ada yang adol sawah, adol lemah. Tujuannya apa? Biar anaknya, wah yang penting anaknya keterima. Ada kayak gitu, Pak. Ada orang ikut tender proyek pemerintah. Saingan antara satsia, tujuannya siji, pengen cepet sukses. Haram karena dia terdorong keinginan dia. Baik. Untuk menahan itu Nabi SAW ngasih. Berarti kalau bisa seperti ini, dia tinggalkan penyakit istibto. Ada salah satu jamaah yang tanya, Pak Ustadz, saya punya uang 3 juta. Dapat motor dengan cara halal itu gimana? Maka tadi Anda beli motor 3 juta. Duit lo. Wadah. Banyak. Sehingga silakan kau menjangan. Pengen sing dhuwur, durung wayahe, pengen munggah, akhirnya gayo-gayo kejugukan. Nah itulah bahayanya kalau orang gaya hidup. Duit seberapapun akan cukup untuk hidup. Tapi gaya hidup. Kenapa? Lifestyle. Sehingga kau tidak perlu harus jadi orang itu sampai nabrak aturan, sebaiknya Bapak mundur. Karena kalau aturan Bapak tabrak, ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Syekh, Alhaakumut takatsur. Berhenti karena apa? Karena tadabbur. Terkadang orang kudu Ibnu Adam, mali. Kebanggaan dia karena dia sudah bisa mengumpulkan aneka harta. Baik. Sehingga ini orang, dia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Lalu kata Nabi SAW, wahallaka min malika ya bunat ya. Satu, ma'akal. Sedangkan apa yang kau simpan, belum tentu jadi jatah rezeki. Sebuah karepe opo. Tapi kalimat itu benar. Ada orang yang memiliki, tapi dia gak menikmati. Sebab kenikmatan dunia ini dibuat oleh Allah terbatas. Terbatas dengan apa, Pak? Dengan banyak faktor. Contohnya, Pak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manusia punya pantangan. Sehingga dia memiliki, tapi dia tidak bisa menikmati. Nih. Ada nggak orang yang pantangan makanan, Pak? Banyak sekali. Apalagi di zaman sekarang. Sing zaman dhisik penyakitnya ratau dikenal, tiba-tiba muncul zaman sekarang. Apa tuh jenis penyakitnya? Iku loh, Pak, penyakit asam aurat. Kok asam aurat tuh, Mas? Orang dia nggak bisa menikmati. Pak, sampean itu banyak pantangan, Pak. Niki kolesterol, jenengan kolesterolnya dhuwur. Yang ini gula, Pak. Bapak gulanya dhuwur. Iki asam urat. Bapak asam uratnya tinggi, tidak boleh ini. Ini potensi jantung. Yang ini ginjalnya. Nah, terus saya boleh apa? Air minum saja. Video oke, tapi tidak bisa menikmati. Ada apa? Ada? Berarti apa itu? Memiliki tapi tidak bisa. Dia kalau dipakai untuk beli makanan, hartanya bisa dapat banyak. Tapi dia tidak bisa menikmati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan apa? Dia punya penghalang untuk menikmati aneka kenikmatan tadi. Yang lain, manusia itu diberi oleh Allah rasa bosan. Sehingga ada penyakit bosan dalam dirinya. Maka awal mulanya dia menikmati apa? Mereka. Brompton. Rekep. Taruh kamar, Pak. Dikeloni.
Terus dia pakai keliling-keliling, lama-lama gimana? Bosen. Begitu bosen, digantung di tembok. Sepeda yang seharusnya ditaruh di bawah, sekarang ditaruh di tembok. Oh, pernah lihat sepeda digantung di tembok? Hah? Kenapa itu sepeda kalau digantung di tembok? Itu kan salah tempat, Pak, ya. Sepeda kalau digantung tuh, Mas. Orang diberi oleh Allah penyakit bosan. Sehingga yang dulu dia menikmati, sekarang dia tinggalkan. Walaupun dia memiliki. Nih, nyun sewu. Bapak, makanan yang paling disukai apa? Sate, Masya Allah. Sate apa? Sate ayam, sate kelinci. Sate? Sate sapi. Jenengan seneng sate sapi. Misalnya ya, setiap 2 jam sekali dikasih sate sapi. Kira-kira kuat makan berapa kali? Cuma 2 kali. Yang ketiga, hah? Tung dikasih berkali-kali, pribon? Ya? Bosan. Ada nggak yang seneng durian? Coba yang seneng durian katakan. Yang seneng durian? Semua? Semua rata-rata seneng durian. Nih misalnya sampean dikasih durian per jam sekali. Kasih sapiring durian sejam. Kasih lagi. Sanggup menghabiskan? Ya? Mendem durian. Itulah contoh ya. Itulah contoh ya. Sehingga kenikmatan dunia dibatasi. Ya. Sehingga kenikmatan dunia dibatasi. Tapi belum tentu. Siapa yang menikmati? Tukang kebun. Pemiliknya. Itu seperti inilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keterbatasan manusia untuk menikmati harta. Sebab sehebat apapun orang ngejar rizki, dibatasi oleh Allah. Rizki itu sejatinya adalah apa yang kau makan sampai habis, yang kau gunakan sampai rusak, dan yang kau sedekahkan. Anda tidak akan bisa menikmati semuanya. Tinggal selanjutnya difikirkan. Sing kesel golek, kudune sing paling menikmati. Cuman ada orang yang capek nyari dikasihkan ahli waris. Sehingga dia sendiri tidak menikmatinya. Mau disimpan sampai mati. Kedua sinten? Ahli waris. Terus gimana, Pak? Ya sudah, hilang kesempatan. Tapi kalau kau capek, saya ketika nyari ini saya capek, nyari ini saya capek. Biar saya dapat manfaat dari capeknya saya tak nikmati, saya nikmati. Sisanya saya sedekahkan. Sehingga dinikmati di akhirat. Di dunia dia nikmati, kemudian dia nikmati di akhirat. Langgu anak putu, ya silakan Bapak tinggalkan sebagian untuk warisan bagi mereka. Wallahu ta'ala alam. Pun juga